Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Presiden Jokowi jamu santap malam para pemimpin dan delegasi KTT WFF ke-10 di GWK. Momen kehangatan Prabowo dan Elon Musk bertemu di Bali. Temuan Jokowi dan Puan sebatas tugas negara. Berikut berita pilihan selengkapnya. Presiden Joko Widodo menggelar jamuan santap malam untuk para pemimpin dan delegasi yang hadir pada konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di acara tersebut digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Minggu 19 Mei 2024. Presiden Joko Widodo menggelar jamuan santap malam untuk para pemimpin dan delegasi yang hadir pada konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10. Acara tersebut digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Minggu 19 Mei 2024. Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja kain tenun sintang tiba di GWK sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia bagian tengah. Presiden Jokowi kemudian menyambut kedatangan para tamu seraya berfoto bersama sebelum memasuki area jamuan. Presiden Jokowi menyambut tamu-tamu tersebut mulai dari Presiden World Water Council Loic Fuchsen, Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso hingga Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga perwakilan Presiden International Parliamentary Union. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus apresiasinya atas kehadiran para pemimpin dan delegasi KTT WFF ke-10. Presiden Jokowi mengharapkan kolaborasi semua pihak dalam KTT yang akan dibuka esok hari tersebut. Sambil menikmati sajian santap malam, para tamu undangan disuguhi beragam penampilan musik, tarian kolosal hingga video mapping sejumlah penampilan bergantian bernyanyi dan menghibur para tamu undangan. Mulai dari Reza Rahardian, Tompi, grup musik GAC hingga RAN. Di penghujung acara, kembang api bersahutan menyala di langit GWK. Menutup malam dengan penuh kemeriahan, Presiden Jokowi juga turut menyapa para penampil dan bersalaman dengan mereka sebelum kemudian meninggalkan tempat acara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rasa syukur atas ketahanan ekonomi Indonesia untuk menghadapi berbagai guncangan perekonomian global dalam 15 tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rasa syukur atas ketahanan ekonomi Indonesia untuk menghadapi berbagai guncangan perekonomian global dalam 15 tahun terakhir. Menurut Sri Mulyani, hal tersebut dapat diwujudkan karena Indonesia mampu menjalankan program pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal yang relatif terjaga. Lebih lanjut, Menko menyampaikan dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami eskalasi tensi geopolitik yang menyebabkan perang di Ukraina dan Palestina, ketegangan di kawasan Asia dan perang dagang yang menimbulkan fragmentasi global dan disrupsi rantai pasok yang luar biasa. Bahkan, pandemi COVID-19 dan perubahan iklim, tata bendahara negara ini telah menyebabkan ancaman kemanusiaan serta dampak ekonomi dan keuangan yang sangat besar. Meski begitu, Indonesia mampu merespon dengan baik melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah dan DPR, beserta segenap lapisan masyarakat. Kebijakan fiskal dalam hal ini sebagai bagian dari kebijakan makro memiliki peran yang luar biasa penting dan menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan nasional. Dalam pidato tadi telah disampaikan 15 tahun terakhir Indonesia dan dunia terus dihadapkan pada guncangan, namun Indonesia tetap mampu bisa menjalankan program pembangunan dengan pertumbuhan yang relatif terjaga dan kebijakan fiskal yang terus terjaga sustainable. Camp PPKF dalam masa transisi juga berperan sangat baik dan penting untuk menjaga kesinambungan konsistensi agenda pembangunan nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia dihadapkan pada tantangan baik yang sifatnya struktural jangka panjang menengah maupun yang sifatnya siklikal jangka pendek. Dalam Camp PPKF, APBN harus terus mampu merespon gejolak jangka pendek namun tetap menjaga agar konsisten dalam jangka menengah panjang. Fungsi APBN adalah 3, stabilisasi, distribusi, dan alokasi. Untuk itu, seluruh dari sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan diharapkan akan mampu meningkatkan perbaikan dari sisi stabilisasi
distribusi, dan alokasi. Wakil Ketua DPR RI Dasko membantah Komisi 3 DPR RI menggelar rapat secara diam-diam saat membahas revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua DPR RI Dasko membantah Komisi 3 DPR RI menggelar rapat secara diam-diam saat membahas revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dasko memastikan tidak ada maksud atau rencana lain yang ingin dilakukan di balik rapat revisi Undang-Undang MK. Dasko menjelaskan bahwa revisi UU MK sudah mulai berjalan sejak tahun lalu. Namun Menko Polhukam kala itu Mahfud MD menolak adanya revisi UU MK. Sebagai informasi, DPR bersama pemerintah diam-diam di masa reses menggelar rapat pleno atau pengambilan keputusan tingkat 1 mengenai revisi UU MK. Hal tersebut diketahui usai anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN, Syarifuddin Suding membenarkan terkait hal itu ketika dikonfirmasi. Suding menyampaikan jika RUU MK sudah lama jadi pembahasan, bahkan sudah tinggal dibawa ke paripurna. Namun kala itu Menko Polhukam yakni Mahfud MD belum menyetujui hal tersebut. Saya sudah disampaikan oleh Ketua Balek bahwa usulan itu hanya perubahan satu pasal yang kemudian memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kabinet. Nah, sehingga saya pikir pembahasannya tidak akan terlalu lama dan juga apabila kemudian setelah selesai bisa menjadi acuan bagi Presiden terpilih kemudian untuk bisa menyusun nomenklatur, apakah kemudian itu memperbesar atau memperkecil itu saya belum tahu, tapi yang pasti kita memberikan ruang kepada Presiden terpilih untuk menyusun kabinet dan nomenklatur sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan pada saat kampanye. Demikian. Yang pertama apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, saya juga belum mendapatkan informasi langsung apakah memang ada penawaran atau kemudian ada kesediaan dari Pak Luhut untuk menjadi penasehat. Oleh karena itu saya mungkin belum bisa jawab mengenai apakah nanti masuk Timpres atau badan lembaga lain, yang ini juga belum kita bahas. Demikian. Nah, terkait dengan revisi Undang-Undang MK, saya pikir itu sudah masuk dalam tahap persetujuan antara DPR dan pemerintah, dan juga untuk memparipurnakan pun ada mekanisme yang kemudian harus dilalui melalui Rapim Bamus dan juga pada saat ini sedang diharmonisasi oleh badan kalian, sehingga untuk waktu kita nggak bisa tentukan apakah kemudian itu diparipurnakan dalam waktu cepat atau lambat. Demikian. Pak, masih soal Undang-Undang MK, Pak. Ini kemarin kan juga ada pernyataan dari pakar hukum tata negara yang bilang bahwa Undang-Undang MK yang terkesan diam-diam ini justru kayak hukuman untuk 3 hakim yang kemarin dissenting. Nah, tanggapannya sebagai Wakil Ketua DPR dan juga Gerindra, Pak. Revisi Undang-Undang MK ini sudah dilaksanakan atau sudah dijalankan sejak tahun lalu, sejak Januari tahun 2023. Dan sudah dibahas sampai dengan pembahasan tingkat 1 antara pemerintah dan DPR pada Desember 29 November 2023. Nah, karena sedang situasi mau pemilu dan lain-lain, dan juga waktu itu ada surat keberatan dari Menko Polhukam untuk tidak segera disahkan, makanya pada waktu itu kami menunda sampai dengan jeda waktu selesai pemilu. Dan tidak ada terkesan diam-diam karena pada saat reses kemarin kita mengadakan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam yang baru, untuk kemudian Menko Polhukam yang baru mempelajari substansi dan juga menyetujui hasil yang kita sudah ketok bersama antara pemerintah dan DPR pada 29 November 2023. Jadi sebenarnya tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang kemudian maksud-maksud lain, tapi itu memang sudah lama. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kemudian untuk paripurna kita juga perlu waktu untuk pembahasannya. Demikian. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan CEO SpaceX Elon Musk bertemu di Balangan, Bali pada Minggu 19 Mei 2024 malam di sela acara pembukaan World Water Forum ke-10. Selain ini,
Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan CEO PT Bakri Brothers Tbk, Anindya Bakri dan politisi sekaligus pengusaha Marwar Sirait, tampak Prabowo dan Elon beserta tamu undangan lainnya kompak mengenakan batik. Momen tersebut juga dibagikan oleh Anindya lewat akun Instagram pribadinya. Dirinya menceritakan Elon Musk memakai batik domba asal Sulawesi Tengah saat makan malam bersama Prabowo yang saat itu juga mengenakan batik berwarna coklat. Anindya juga menyebut banyak hal yang dibahas antara Prabowo dan Elon Musk. Dalam pertemuan itu, salah satunya terkait potensi kerjasama di pemerintahan Prabowo mendatang. Lebih lanjut, Anindya berharap ada kerjasama yang baik antara Prabowo dan Elon Musk di masa depan. DPR RI bersama International Parliamentary Union atau Forum Parlemen Dunia telah selesai menggelar parliamentary meeting on the occasion of the 10th World Water Forum. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap hasil pertemuan parlemen pada World Water Forum ke-10 tersebut. DPR RI bersama Interparliamentary Union atau Forum Parlemen Dunia telah selesai menggelar parliamentary meeting on the occasion of the 10th World Water Forum. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap hasil pertemuan parlemen pada World Water Forum ke-10 tersebut. Adapun 4 isu yang dibahas parlemen global terkait permasalahan air, yakni akses kepada air dan sanitasi sebagai penentu, Sustainable Development Goals atau target pembangunan berkelanjutan, praktek inovatif untuk manajemen air yang inklusif, air sebagai inti dari aksi iklim, serta diplomasi air dan kerjasama untuk perdamaian. Menurut Puan, pertemuan ini telah memberikan ruang diskusi dan berbagai pengetahuan antara anggota Parlemen Dunia dengan pakar organisasi internasional dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara. Puan menyebut anggota parlemen dari 49 negara yang telah berdiskusi dalam parliamentary meeting on the occasion of the 10th World Water Forum telah menegaskan kembali pentingnya mobilisasi tindakan parlemen mengenai air untuk keamanan dan kemakmuran global. Puan juga menyampaikan Parlemen Dunia sepakat memperbaiki akses terhadap air bersih merupakan cara terbaik untuk mengurangi ketimpangan mengatasi masalah stunting dan kesehatan. DPR RI menyelesaikan perhelatan parliamentary meeting on the occasion of the 10th World Water Forum dengan sangat baik. Baru saja kami selesai mengikut acara ini dan pada pertemuan ini sudah dibahas secara efektif 4 isu terkait dengan akses kepada air dan sanitasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan manajemen air yang inklusif, air sebagai inti dari kebutuhan mendasar, juga diplomasi air dan kerjasama untuk perdamaian. Jadi dari pertemuan ini kami berharap bahwa ke depannya akan ada aksi konkret dan gotong royong antara parlemen dengan pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang konkret, bagaimana mengatasi kelangkaan air, bagaimana pengelolaan air, juga bagaimana pendanaan terkait dengan anggaran ke depan, sehingga memang air yang sangat krusial ke depannya ini akan bisa dihargai sehingga ketahanan air bukan hanya di Indonesia, juga di dunia bisa diatasi secara bersama-sama di parlemen dan di pemerintahan. Komisi 10 DPR RI memanggil Nadiem Makarim buntut kenaikan uang kuliah tunggal yang naik di sejumlah universitas. Komisi 10 DPR RI hari ini memanggil Nadiem Makarim buntut kenaikan uang kuliah tunggal yang naik di sejumlah universitas. Ketua Komisi 10 Syaiful Huda dengan tegas menyatakan jika Kemendikbudristek sudah membuat langkah tegas atas kenaikan UKT ini, Komisi 10 tidak akan memanggil Nadiem untuk dimintai penjelasan. Setelah Komisi 10 mendengarkan aduan mahasiswa perihal kenaikan UKT pada Kamis kemarin, hari ini Komisi 10 memanggil Nadiem Makarim untuk dimintai penjelasan. Kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri dinilai merupakan dampak dari aturan Permendikbud 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Salah satu poin yang akan ditanyakan Komisi 10 kepada Nadiem adalah bagaimana pengawasan dan komunikasi ke rektor-rektor kampus terkait dengan kenaikan UKT. Huda juga nantinya akan meminta Nadiem Makarim untuk menaguhkan sementara kenaikan uang kuliah tunggal yang mencapai lebih dari 100%. Kita hari ini ngundang Mas Nadiem untuk minta penjelasan terkait dengan protes teman-teman mahasiswa yang terjadi di semua kampus di seluruh Indonesia.
Komisi 10 sendiri mentargetkan 3 hal sebenarnya. Yang pertama, kita ingin minta penjelasan dari Mas Nadiem terkait dengan kenaikan UKT di seluruh kampus ini. Apakah sudah sepengetahuan dari pihak Kemendikbud atau tidak? Kalau sepengetahuan Kemendikbud, apakah Kemendikbud memberikan persetujuan atau tidak? Karena bagi kami tetap saya kira, karena Kemendikbud sebagai rumah penyelenggara pendidikan, apapun keputusan teman-teman kampus harus tetap mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud, baik kampus yang berstatus PTNBH, BLU maupun sebagai status Satker. Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk di sela-sela konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk di sela-sela konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali International Convention Center di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pertemuan Presiden Jokowi dan Elon Musk membahas akselerasi transformasi digital di Indonesia hingga potensi pengembangan investasi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengapresiasi Musk atas keikutsertaannya sebagai pembicara di forum tersebut dan membahas pentingnya pengelolaan air. Presiden Jokowi juga mengundang Musk untuk mengembangkan lebih lanjut investasinya di Indonesia yang mencakup perusahaan-perusahaan seperti SpaceX, Tesla, Neuralink, dan Boring. Good morning, Mr. Musk. It's good to see you again, and thank you for being a speaker at the 10th World Water Forum. Issue of water management is indeed very crucial. Mr. Musk, Indonesia is currently undergoing acceleration of our national digital transformation and unlocking numerous investment potentials in sector of infrastructure, GovTech, digital economy, and digital society. I therefore appreciate and will continue to push for developing of SpaceX, Tesla, Neuralink, and Boring company investment in Indonesia. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyiratkan sinyal menolak mendukung mantan calon Presiden Anies Baswedan untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2024. Menurutnya, kebersamaan Gerindra dan Anies sudah cukup terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyiratkan sinyal menolak mendukung mantan calon Presiden Anies Baswedan untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2024. Menurutnya, kebersamaan Gerindra dan Anies sudah cukup terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Muzani kemudian enggan menjawab pertanyaan lanjutan dari awak media terkait sikap Gerindra sudah menutup pintu untuk mendukung Anies. Di sisi lain, dirinya mengatakan ada 3 nama yang tengah disiapkan Gerindra untuk menjajaki Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun, Muzani masih enggan mengungkapkannya kepada publik. Dirinya pun tidak menampik bahwa 2 nama diantaranya adalah Budi Jiwandono dan Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo atau Sarah. Keduanya adalah keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Iya Pak, Daryono adalah harapan internal Partai Gerindra untuk bisa didorong menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Tapi soal calon gubernur, bupati, dan wali kota di Gerindra itu wewenang penuh sepenuhnya dari Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina, Pak Prabowo. Pak, dari 3 nama tadi yang di Pilkada DKI, apakah salah satunya juga ada nama Pak Anies nih Pak? Mengingat dulu sejarahnya Gerindra pernah mendukung Pak Anies, kemudian sekarang Pak Anies ini kembali masuk lagi di bursa Pilkada DKI. PDI Perjuangan merespon pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di The World Water Forum di Bali. Perjumpaan antara keduanya disebut tidak memiliki makna khusus, alias hanya menjalankan tugas negara dalam kegiatan internasional tersebut.
Joko Widodo dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di The World Water Forum di Bali. Perjumpaan antara keduanya disebut tidak memiliki makna khusus, alias hanya menjalankan tugas negara dalam kegiatan internasional tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan momen tersebut tidak terelakkan sebab Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum sebagai acara internasional yang penting. Hasto menyebut PDIP juga fokus melestarikan lingkungan, misalnya dengan merawat sungai hingga melakukan penghijauan. Sebelumnya, Jokowi bersalaman dengan Puan di jamuan makan malam atau gala dinner konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10. Jokowi dan Puan juga saling tersenyum, keduanya juga menyempatkan untuk sesi foto formal bersama. Kemudian pertemuan antara Pak Jokowi sebagai Presiden dan Mbak Puan selaku Ketua DPR RI dilaksanakan dalam fungsi legal formal dan tugas-tugas kenegaraan di mana Indonesia menjadi tuan rumah dari suatu konferensi yang sangat penting, World Water Forum, di mana sikap PD Perjuangan selama ini itu adalah menyelamatkan kehidupan, termasuk menjaga sumber-sumber mata air, menjaga lingkungan hidup. Itu suatu konferensi internasional yang senafas dengan ideologi partai dan juga selama ini menjadi concern dari PD Perjuangan, sehingga kami banyak dicatat sebagai partai yang melakukan perawatan sungai, membersihkan sungai, menyelamatkan sumber-sumber mata air, melakukan penghijauan, dan itu menjadi bagian dari kultur yang dibangun partai. Terima kasih. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.